Polisi jujur, pencetus BPKB dan surat tilang di Indonesia ini pilih hidup sederhana di gang sempit di tengah Jakarta. Dia cuma hidup dari gaji. Promotor S3 juga nyicil. Pensiunnya cuma 200.000. Setelah Bapak pensiun, uang pemasukan BPKB itu kemana? Ya saya nggak tahu. Nah? Karena udah bukan di tangan orang tua lagi. Ada berapa uang yang pada saat itu pas saat ngomong ke bokap? Miliaran? Lebih? Bisa. Lebih? Bisa lebih. Triliunan? Bisa. Bangunan-bangunan apa yang dibeliin nama bokap lo? Ada berapa lah, terutama Korlantas. Itu atas nama siapa tuh gedung? Atas nama dia. Orang tua sudah menyerahkan itu untuk negara. Tinggal administrasinya aja. Dibenahi. Legal, diberesin. Karena sampai meninggal belum ada hibah, proses hibah itu belum ada. Belum ada, dia udah kayak, ya saya bilang udah kayak ngemis lah. Polisi lupa bahwa malam itu mereka juga harus hadir untuk masyarakat. Jangan malam makan gaji buta. 86 jam 8 hadir di kantor, setelah jam 6 cuma Tuhan yang tahu di mana ada polisi. 3, 2, 1, close the hordeng. Inilah dia The Real Rumah Uya. Kembali lagi bersama saya Surya Utama Sip, Sarjana Ilmu Politik. Nah, kita bersama Mas Elias, anak tertua dari Bapak Jenderal Ursinus ya. Iya. Ya, beliau adalah mantan pengawal Soekarno, betul? Dulu Kapolda di Sumatera Utara. Dandim di Kepulauan Sangir. Dandim di Kepulauan Sangir. Terus juga beliau adalah pernah di Korlantas, jadi Korlantas. Kakor-Lantas, Kepala Dirlantas. Dan juga seseorang yang bisa dibilang pencetus BPKB. Dan juga tilang. Kenapa di Indonesia ada BPKB, bukti kepemilikan ya kendaraan bermotor ya, dan juga ada sistem tilang. Ini bapaknya Mas Elias ya dulu berarti yang mencetuskan ya, yang menciptakan. Oke, kita lihat dulu artikelnya. Mantan pengawal Soekarno meninggal dalam kemiskinan. Sosok siapa Maijen Ursinus Elias Madelu, polisi pencetus BPKB dan tilang ex pengawal Soekarno. Jenderal Ursinus Madelu, polisi lalu lintas paling jujur. Jenderal Ursinus tak tergiur uang BPKB ratusan juta. Kisah Jenderal Polisi Ursinus tolak upeti 1.000 liter minyak di Polda Sumatera Utara. Walau cuma sebuah lemari, Jenderal Ursinus tak mau disuap. Wah, ini kayak dongeng-dongeng cerita ya. Tak mau korupsi, Jenderal Ursinus sampai pinjam uang mertua. Kisah istri Jenderal Polisi jujur pinjam uang ibu buat belanja. Oke. Nah, ini polisi jujur. Waktu itu kan almarhum Gus Dur pernah bilang, polisi jujur cuma ada polisi hugeng, polisi tidur ya, dan patung polisi. Nah, sebetulnya gimana nih? Kalau untuk patung polisi sama polisi tidur silahkan, mereka mau dibilang jujur nggak apa-apa. Ya karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, nggak mungkin bohong, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin ya. Tapi kalau jujur dibilang ke Pak Hugeng atau ya orang tua atau polisi-polisi zaman itu, sebenarnya mereka, saya keberatan dibilang jujur, karena jujur itu mungkin ada indikasi kebodohan di situ. Pendapat pribadi ya. Oke, kalau bapaknya Mas Elias kan termasuk di eranya zaman Pak Hugeng juga berarti ya? Anak buah langsung Pak Hugeng. Anak buah langsung Pak Hugeng. Zamannya Pak Hugeng jadi Kapolri. Ya. Bapak Ursinus waktu itu terakhir menjabat Dirlantas. Lalu lintas ya. Oke. Dan itu Bapak juga bisa jadi posisi itu karena memang pimpinannya juga punya misi visi yang sama tentang kepolisian kan? Iya, kalau polisi pimpinan jujur, pasti anak buahnya juga jujur gitu kan? Iya, akan tereliminasi yang aneh-aneh itu. Nah, tadi dibilang kenapa itu adalah suatu kebodohan kalau dibilang polisi jujur gimana? Kalau saya berpikir orang kayak Pak Hugeng misalnya, kalau dibilang jujur, saya rasa lebih dari itu. Saya rasa beliau lebih pantas dibilang tulus. Tapi di balik itu ada kecerdasan, ada kecerdikan. Yeah. Karena kemampuan berpikir untuk menghindari satu urusan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain segala macam. Semacam tentara kalau perang, kalau kita bilang kita mau serang di utara, pasti orang udah tunggu. Iya. Ada strategi yang ini, dan itu mereka berhasil karena mereka tulus tapi cerdas. Kenapa? Tapi kenapa sampai dibilang polisi di era Pak Hugeng itu bersama rombongan dibilang polisi jujur, itu kenapa kira-kira? Maksudnya sama Gus Dur itu apa dulu?
Mungkin ada ungkapan satu apa yang mereka pendam perasaan. Tapi kalau saya pikir polisi dulu sama polisi sekarang sama aja. Sebetulnya sama. Sama warga negara Indonesia. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda segala macam sama, materinya sama. Cuman ya sorry aja sistemnya kayaknya udah beda. Kalau dulu memungkinkan orang seperti Pak Hugeng sampai di atas. Oke, polisi yang jujur, tulus bisa sampai Kapolri. Ya, Emang sekarang nggak bisa? Ya saya nggak mau komentar tapi lihat aja. Kenapa? Sistem. Iya. Orang-orang yang harusnya nggak berpotensi, seharusnya bisa disaring di pangkat-pangkat awal. Letnan, Kapolri itu? Iya, sudah bisa kelihatan dan sudah bisa ada catatan daripada kondisi mereka segala macam sampai di atas. Tapi sekarang kok kebalikannya? Kalau sekarang kasus-kasus yang menimpa kan jenderal-jenderal nih. Memang polisi juga, saya lihat sebagai anak polisi ya, banyak tugas yang dilimpahkan ke polisi, keamanan juga, ketertiban juga, lain-lain itu banyak dan terperangkap dengan urusan-urusan lain seperti misalnya administrasi, bikin jadi tukang ketik di tempat buat SIM atau SNK segala macam. Mereka kan harusnya seperti dulu, harus hadir di masyarakat. Iya, zamannya dulu masih sama Akabri ya. Ya, dulu zaman Pak Hugeng aja patroli. Masih pakai sepeda keliling lingkungannya. Waktu masih udah jadi Kapolri? Udah jadi Kapolri. Patroli? Patroli pakai sepeda ontel iya. keliling lingkungannya di rumahnya di Jakarta Selatan. Dikawal nggak zaman dulu polisi? Jalan sendiri. Nggak pakai wiu-wiu? Nggak ya? Iya mereka dia merasa dia masyarakat. Oke. Nah balik lagi ke Bokap gitu. Bokap pencetus BPKB. Ya. Yang menciptakan BPKB berarti dan sistem tilang. Ya. Jadi sebelum itu tidak ada BPKB, tidak ada tilang. Oke. Kenapa dulu? Jadi memang secara kulturnya dari awal memang BPKB atau kepemilikan kendaraan bermotor waktu itu bukan di polisi. Iya. Kementerian Perhubungan. Harusnya begitu kan? Nggak. Ya, kita nggak bicara harusnya, tapi historisnya ya jalurnya begitu. Jalur begitu ya. Nah, begitu kepolisian sudah mulai berkembang, mulai muncullah masalah kehilangan atau penemuan kendaraan bermotor, curanmor, kejahatan-kejahatan yang terkait kendaraan bermotor, lain-lain itu kan mulai muncul. Dan di situ reserse tanya ke lalu lintas. Gue minta dong informasi ini kemarin ketemu mobil. Iya. Polisi nggak punya. Karena bukan tugasnya. Bukan tugasnya. Jadi begitu ditanyakan Kementerian Perhubungan, mereka juga cuman catat tapi nggak menyimpan arsip catatannya. Terus mobil waktu itu juga impor. Jadi ya cari bea cukai data ini kan? Iya. Nggak ada karena bea cukai arsipnya tidak untuk mendukung tugas-tugas instansi lain. Jadi nggak ada. Jadi waktu itu ya orang tua cuma berpikir ya kita harus buat penjempurnaan satu data pengidentifikasian kendaraan bermotor dan pemiliknya. Yang sekarang istilahnya rekiden. Nah itu dia siapkan, dia susun segala macam, dan plus dia tambah BPKB. Fungsinya kayak kayak kartu kalau di perpustakaan, buku di sini ada kartu katalog itu yang kecil, kita bisa lihat situ posisinya di mana, itu di mana. Ya sama apa yang ada di lokasi ada di kartu ini. Nah BPKB juga sama, apa yang dicatatan di polisi ada di BPKB. Dan kalau ada yang berubah, itu akan diselidiki. Dicocokkan, begitu muncul cocokkan sama, ya tetap nggak masalah. Tapi kalau berbeda ada masalah yang perlu nanti dilihat. Dan itu sebenarnya ya bagus berfungsi, dan karena itu BPKB diakui sebagai produk ekonomi, fungsi ekonominya oleh BI yang memang kasih kredit untuk pembuatan itu. Oke, gimana ceritanya sampai ada BPKB itu? Nah, masalah tadi, begitu masalah, almarhum dengan stafnya mempersiapkan semua untuk data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat itu. Disiapkanlah satu sistem sendiri. Nah, sistem itu jadi untuk menyempurnakan sistem itu supaya nggak cuma polisi yang nyatet, masyarakat juga pegang catatannya, disimpanlah
BPKB. Buku BPKB. Mutasi di sini berarti di sini harus dicatat. Iya. Di sini mutasi berarti harus dicatatkan di sini. Iya. Dan itu jadi apa? Jadi masalah karena waktu itu butuh uang. Untuk bikin itu. Iya, 67 butuh 34 juta. 34 juta rupiah doang pada saat itu. Iya, Tapi saat itu besar ya. ada 0 mungkin Iya. 6 atau 9 di belakangnya kalau sekarang. Iya. Karena itu menyangkut bukan cuma bikin data segala Iya, macam, tapi menyangkut pendidikan anggota-anggota polisi lalu lintas Iya. untuk melaksanakan rekiden di daerah-daerah Iya, kan. iya. Jadi masif itu kolosal seluruh Indonesia. Nah, akhirnya ya polisi nggak punya duit, 66 mana ada duit. Iya. Kementerian Keuangan nggak ada, waktu itu Hankam juga nggak ada uang. Iya. Jadi terpaksa maju secara pribadi untuk pinjaman pribadi ke Bank Sentral waktu itu, namanya sekarang BI. Untuk bikin BPKB biayanya padahal itu kan negara. Bukan kredit pribadi. Iya, Bapak. padahal harusnya kan itu tanggung jawab negara ya. Ya, tapi negara hari itu waktu Tidak itu punya uang. Nggak ada uang. Akhirnya mengajukan kredit pribadi ke Bank Sentral, Bank Indonesia berarti pada saat itu. Terus dikasih. Dikasih karena BI melihat bahwa BPKB dapat dijadikan jaminan untuk masyarakat mendapatkan pinjaman fidusia, dan itu dianggap bahwa itu membantu ekonomi masyarakat. Oke, jadi pada saat itu dipikir bahwa kalau orang punya BPKB bisa dijaminin nih, bisa Iya. jadi agunan gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu yang membuat BI tertarik dan membiayai itu. Iya. Ya, setelah itu ya BPKB keluar dengan biaya administrasi Rp250 waktu itu. Setiap per BPKB. Ya, kenyataannya 10 bulan udah lunas. Oke, balik tuh ke Bank Sentral. Balik, ya. Oh, jadi bokap melunasi hutangnya. Lunas. Hutang pribadi nih. Kalau nggak lunas dia yang digantung, bukan polisi. Tapi kok mau ya bokap lo dulu ibaratnya itu kan resiko dia. Kalau sampai dia meminjam duit dengan jaminan dia pribadi untuk kepentingan negara, yang negara pada saat itu nggak punya duit. Kan dengan resiko kalau itu nggak kebayar berarti Dia sempat iya. protes ke BI. Gimana saya bisa balikin? Hmm. Ada bunga lagi. BI ketawa. Ada di biografinya ada. Kan orang punya mobil, bisa dong bayar BPKB Rp250. Iya. Oh, bisa. Bisa. BI bilang bisa, itu sah. Iya. Jadi ya begitu BPKB keluar mulai di Jawa dan Madura, 8 bulan beres. Beres tuh. Beres. Utang beres. Nah, Beres. selanjutnya uang yang masuk untuk sebagai penerimaan uang BPKB masuk ke siapa jadi? Masuk ke rekening pribadi. Itulah dibeli tanah-tanah aset-aset di Oh, masuk ke rekening MPL. pribadi bokap. Iya. Terus dibeliin tanah di aset di. Aset-aset untuk kesejahteraan, untuk operasional, dibeli mobil Volvo patroli gitu waktu itu. Oh, buat polisi, bukan pribadi. Kalau pribadi saya pernah punya sepeda. Saya jadi anak polisi jenderal pun nggak pernah punya sepeda. Maksudnya dia strict, mana yang untuk pribadi itu gaji dia. Oh, jadi oke. Jadi bokap yang mencetus BPKB itu dia pinjam ke bank pakai duit pribadi, habis itu udah balik modal, uang yang masuk Dikelola untuk dinas. Dikelola. Jadi ibaratnya dia bisa mengelola keuangan pemerintah dong, keuangan negara ya. Dalam hal Itu ini polisi. bukan uang negara. Uang polisi. Bukan juga uang siapa? pribadi dia. Uang pribadi. Dia yang cari, dia yang kredit, dia yang dapat hasilnya. Tapi kan BPKB itu kan untuk kepentingan Ya, negara. tapi BPKB, saya Iya. tanya, BPKB dokumen negara bukan? Dokumen negara bukan lah. Bukan kayak sertifikat tanah, bukan kayak iya. Ya. Oke. Saya mengerti. Jadi BPKB itu uang pribadi. Kalau dibilang uang pribadi, ya. Tapi kalau dia secara ininya, dianggap itu uang negara. Dan makanya dia belikan aset-aset untuk Polri. Untuk Polri, untuk Apa aja? kantor M. Taryono, ada berapa aset, 4 aset lain. Terus bikin kantornya yang di itu, terus juga banyak untuk, misalnya untuk instansi lain. Iya. Zaman itu cuman polisi, Pertamina, sama BI yang punya uang. Kebayang kan beban Iya. mereka kayak apa di negara ini? Iya. Nah, untuk Ya kalau seorang tergiur dikit, raja minyak dia sekarang. iya. Tapi enggak, dia tulus untuk negara dia. Dia nggak pernah berpikir pribadi dia kayak apa. Dia bilang ya dia orang ya yang ngerti bahwa dia nggak takut hidup. Ini kayak cerita dalam film ya. Kayak saya susah percaya ya. Ada kejadian kayak begini, gitu kan? Seorang polisi zaman dulu yang harusnya ibaratnya ya dia justru mengorbankan dirinya
mencari uang buat Dia kepolisian. nggak ngorbanin diri. Pada Dia membaktikan diri untuk membaktikan negaranya. diri, oke, kita namakan membaktikan diri. Dan sebetulnya pada saat itu kalau dia uang pemasukan BPKB juga untuk dia pribadi itu sah-sah aja ya harusnya. Sah aja. Itu bukan APBN, Bukan dokumen negara. bukan. Dia yang beli menciptakan tanah itu. dia bangun itu pun begitu selesai dia baru ingat, saya belum lapor Kapolri. Oke. Jadi tanah apa aja yang bangunan-bangunan apa yang Ya. dibeliin sama bokap lo? Ada berapa lah, terutama Korlantas ada berapa aset. Gedung Korlantas yang di MT Haryono ini? Iya. Dan itu Itu atas nama siapa tuh gedung? ya saya nggak ngerti itu semuanya Bapak itu Bapak itu selalu tertib dengan administrasi. Iya. Dan itu sudah pasti sudah sertifikat. Karena pembeliannya juga atas nama dia kan. Dia Berarti yang harusnya bayar. gedung itu, tanah itu nama bokap dong? Mungkin karena itu semua mungkin? waktu kami masih kecil Bapak pindah ke ini semua surat-surat dokumen segala macam sertifikat diserahkan ke pihak Korlantas untuk dikelola. Iya. Untuk dikelola baik oleh koperasi, oleh apa untuk kesejahteraan anak buah. Balik nama kah? Dia sudah meminta dari waktu serah terima jabatan, dia minta waktu untuk dihibah tapi sampai meninggal belum. Oke, berarti kalau sampai meninggal belum dihibah, artinya seharusnya tanah-tanah dan aset-aset itu masih nama bokap lo dong? Saya nggak bicara begitu. Enggak, gue nanya gue sebagai orang awam nih. Salah apa nggak opini gue? Benar. Ya. Tapi karena orang tua membuat kami berpikir atau kami juga ikut ikut senyawa atau berini dengan pemikiran dia bahwa itu adalah pengabdian dia untuk negara. Tinggal tunggu waktu kapan secara sah itu dimiliki oleh negara. Dan kalau emang itu jadi milik negara atau milik Polri, harusnya ada penghormatan dari negara dan Polri untuk bokap lo. At least itu gedung nama bokap lo. Bener nggak? Kayak di perpustakaan nih, di gedung-gedung kuliah gue di UI. Misalnya siapa penyumbangnya nih? Oke, nanti gue nyumbang Uya Kuya gedung perpustakaan di FISIP UI. Gue sarjana pasti perpustakaan Uya Kuya atau Surya Utama. Bener nggak? Ya. Gedung apa sumbangan dari siapa? Kayak kakek gue juga gitu kan. Dia salah satu pendiri rumah sakit juga ada satu penghargaan kemarin dari mana gitu ya. Juga ada nama kakek gue jadi apa kayak gitu kan. Kalau dia sih dia nggak mengharapkan, dia udah pensiun, dia selesai, dia nyaman, dia udah selesaikan tugasnya. Iya. Dia nggak mau bahkan bintang gerilya pun dia kan bekas TNI, dia mulai dari TNI, bintang gerilya pun dia nggak ambil karena prosedurnya harus buat permohonan. Iya. Dia tolak. Iya. Saya nggak mau buat permohonan, kalau pemerintah mau kasih, ya kasih aja. Tapi jangan berpikir saya mau memohon, karena apa yang saya lakukan itu tulus untuk negara. Oke, tapi sampai sekarang ada nggak dari Polri atau dari negara yang menghubungi pihak keluarga? Sering dengan pihak Korlantas kami akrab, setiap ulang tahun Korlantas kami selalu berarti masih ada penghargaan dan mereka tahu diri berarti kan? Ya, setiap ulang tahun Berarti benar itu benar. Kalau Korlantas secara ini juga chemistry-nya kami dekat. Iya. Udah kayak tahu sejarah, besar. mereka tahu histori, ya kan? Betul. Menghargai sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan paham akan sejarahnya, betul nggak? Nah, intinya, terus bokap meninggal. Anak-anaknya dikasih tahu nggak? Dulu bokap pernah menyumbangkan ini, memberikan tanah aset ini. Gitu. Ya kami tahu semua karena apa yang di hidup dia sampai isi kantong dia kita tahu. Karena dia cuma hidup dari gaji, kadang-kadang kita yang udah kerja nyumbang untuk uang listrik, air atau telepon di rumah. Masa sih lu pensiunan jenderal nggak bisa bayar listrik? Ya, pensiunnya cuma 200.000. Nggak ada uang tabungan apa gitu? Dia terlalu sibuk kerja. Bokap tinggal di mana setelah itu? Di Pondok Indah mungkin ya? Enggak, boro-boro rumah Otisa 3 juga nyicil. Di mana tuh? Di gang gitu? Iya. Gue pernah baca, bener gak sih? Coba gue ada jenderal, pensiunan jenderal tinggal di gang, bokapnya dia bukan, coba cari deh. Nah, berarti bener nih. Kisah Jenderal Polisi Ursinus cicil rumah tua berhantu. Nah, lu. Ya nggak ada rumah yang murah. Tuh, polisi jujur pencetus BPKB dan surat tilang di Indonesia ini pilih hidup sederhana di gang sempit di tengah Jakarta. Gimana caranya di rumah berhantu? Orang bilang ada hantu, kita masuk nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Enggak, bayangan enggak, suara enggak. Soalnya zaman sekarang ada yang lebih menakutkan dari hantu soalnya. Yang hidup yang lebih menakutkan. Oke, gimana ceritanya seorang jenderal, mantan Kapolda, pencetus BPKB, bokap lu bisa memberikan
aset-aset tanah-tanah dan gedung-gedung di daerah elit Jakarta untuk kepolisian, khusus untuk Korlantas, tapi bokap lo sendiri tinggal di gang. Tuh gimana ceritanya sih? Karena harusnya bokap lo punya hak juga, lo bilang katanya sudah hak bokap lo dong. Iya, tapi Uang gini, BPKB itu. apa yang dia buat? Mulai dari perang kemerdekaan, dia juga udah ikut. Ya. Jadi tentara. Dia udah ikut di Brigade 16, Jawa Tengah, anak buah Pak Harto dulu. Oke, zaman dulu soalnya bersatu ya TNI dengan Polri ya. Dia nggak pernah di Polri. Akabri ya. Enggak, setelah tahun 50 dia ditugaskan di Polri. Oh, ditugaskan di Polri. Untuk infiltrasi negara Indonesia Timur. Dia, Pak Jenderal Kanter, ada berapa perwira TNI, sekolah polisi di Jogja untuk infiltrasi negara Indonesia Timur. Waktu itu cuman polisi yang boleh masuk situ. Jadi mereka nyamar jadi polisi masuk. Ternyata sudah beres dan mereka dipekerjakan untuk membantu polisi serah terima kekuasaan di kota-kota besar. Cuman setelah itu entah kelupaan, entah apa, mereka kembali ke tentara. Bapak saya tinggal di polisi, masuk PTIK. Oke. Jadi masuk PTIK, lulus, belum sempat lulus, sudah ditarik lagi sama TNI jadi dandim sempat jadi dandim ya. di Sangir, baru balik lagi ke Jakarta jadi polisi. Jadi kepala polisi lalu lintas DKI ini. Iya. Oke. Jadi ya memang ya dia apa ya, orientasinya bagaimana dia berbuat sebaik-baiknya untuk negara dan Tuhannya. Dia nggak nyolong untuk Tuhan, dia berbakti segala macam, menghasilkan sesuatu untuk negaranya. Tapi ironis sih menurut gue ya, maksudnya seorang polisi yang berbuat banyak untuk kepolisian malah berpikir mengeluarkan satu pikiran-pikiran cerdas yang akhirnya mendapatkan pemasukan uang segitu banyak dari BPKB dan uangnya harusnya masuk jadi hak bokap lo, tapi tetap dibelikan aset buat polisi. Tapi bokap lo hidup miskin gitu loh. Enggak, dia nggak miskin, tapi dia apa adanya. Oke, dia tidak miskin. Kecukupan, tapi memang nggak berlebih. Tinggal di gang. Iya. Oke. Ada yang malah tinggal di kredit rumah. Ya, oke, kita katakan bukan miskin lah kali ya. Sorry, berarti selagi masih bisa nyicil rumah, orang masih punya uang. Bisa hidup. Ya. Ini intinya untuk makan tuh hidup dia nggak. Tapi bayar listrik lu bilang nggak bisa tadi. Iya, kan ada kita anak-anak. Saya juga udah kerja meskipun jadi waktu itu mungkin jadi sales sekali, tapi ada lebih-lebih untuk bayar adik kerja di Bank Bumi Daya. Ada lebih-lebih gaji, kita patungan bayar listrik, bayar apa. Anak-anaknya ada yang jadi polisi nggak? Enggak. Loh, biasanya anak polisi pasti anaknya yang jadi polisi loh. Bagaimana saya bisa masuk polisi? Kalau nanti saya jadi polisi, saya standarnya harus sama atau lebih, nggak boleh kurang dari standar yang sudah ditetapkan orang tua. Iya. Geger otak saya 2 tahun pertama. Kita produk generasi yang beda dari generasi dia. Dia bisa bilang, "Oh, saya nggak minum, oh saya nggak ngerokok." Kan itu hal-hal yang untuk generasi kita, kok begitu aja enggak. Beda produk. Mereka produk generasi yang dulu, yang memang dididik oleh orang tuanya benar dan nggak ada didikan lingkungan. Kalau kita kan dididik orang tua, iya, selama dia kerja lingkungan yang didik kita. Oke. Sebagai anak polisi, jenderal, Kapolda, Kakor Lantas, pernah dapat privilege apa sebagai anak polisi? Jujur. Apa kek, buat SIM gampang kek, atau masuk kemana gampang gitu? Buat SIM didampingin, harus diuji benar-benar sama orang tua dulu. Meskipun selanjutnya saya jadi instruktur sekolah mengemudi. Ya. Bikin SIM tes nggak dulu? Tes. Anak polisi nih, anak Kakor Lantas. Ya. Tes SIM. Dan sekarang saya nggak punya SIM karena saya ujian 6 kali nggak lulus. Oh, tetap lo ikut ujian? Ikut. Karena SIM itu harga diri saya, kebanggaan saya. Oh, menarik nih. Lo tahu nggak sih, ada orang bikin SIM tanpa ujian? Coba, di sebuah negeri dongeng. Banyak. Saya sekarang rata-rata bukan begitu, memimpin, tapi saya sekarang negara membina satu profesi yang bukan profesi bukan profesi beneran, maksudnya bukan profesi yang real, tapi itu profesi yang sudah dikerjakan oleh banyak orang. Itu profesi namanya profesi pengemudi. Mereka yang mencari uang. Iya. Ya, seperti supir truk, supir bis. Saya sekarang banyak membina mereka. Dan udah bukan rahasia umum. Iya. Mereka selalu bilang, saya bilang janganlah ikut ujian.
nggak pernah lulus. Ada yang sampai nangis, Pak, saya udah 4 kali. Bapak masih harus bilang saya harus terus ikut ujian. Pak, saya tinggal bayar nih, disebutkan angka. Ya memang ya. Ya bukan salah polisi juga, kebutuhan untuk punya SIM itu di masyarakat juga tinggi. Jadi kadang-kadang mereka ngasongin, Pak. Yang benar juga cair kalau uangnya tiba-tiba mengalir juga. Polisi benar juga cair, sementara sistem nggak ada pengawasan. Oke. Tapi sampai sekarang nggak lulus tes. Saya nggak punya SIM karena memang begitu saya perpanjang mati. Dan saya harus ujian ulang. Iya. Saya ini instruktur. Iya. Instruktur sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi. Dan ya, kalau undang-undang lalu lintas kita mau bicara dari zaman sebelum zaman Belanda atau yang sampai sekarang 22-29 saya apa? Kenyataannya saya nggak lulus. Lulus tes tulis. Akhirnya saya frustasi, saya nggak mau lagi. Gitu. Tapi nyetir nggak? Saya instruktur nyetir, saya pasti bisa bawa mobil. Nggak pakai SIM tapi. Saya nggak mau bawa mobil nggak pakai SIM. Saya udah berhenti bawa mobil. Jadi sekarang nggak nyetir lagi. Enggak. Karena harus punya SIM kalau nyetir. Oke, menarik. Oke, Pak. Ini saya punya teman juga nih dari warga Korlantas nih zaman Pak Ursinus ya. Ya. Katanya ada, bener nggak sih ini hoax apa beneran itu? Ada prasasti yang ditandatanganin sama Pak Hugeng sama Pak Ursinus, bokap ya. Tapi dihilangkan. Ini hoax apa bener apa cuman isu? Itu benar. Memang itu ditandatangani oleh mereka berdua. Ditandatangani prasasti itu dan juga penanaman pohon kelapa di belakang. Belakang mana? Di belakang kantor. Kantor Korlantas. Korlantas. Oke, MT Haryono. Oke. Itu pohon kelapa ada sampai 2011 kalau nggak salah. Tapi prasasti itu ada dan mungkin saya masih ada fotonya. Itu peresmian kantor itu diresmikan oleh Pak Hugeng. Peresmian kantor Korlantas. Iya. Prasastinya ada tertangan, ya. Bokap dan Pak Hugeng. Ya. Oke, terus? Ya memang begitu kantor dirubah-rubah sampai sekarang itu prasasti ya udah nggak tahu kemana. Tapi ya nggak terlalu penting. Cuman ya secara monumentalnya atau ininya itu sebenarnya saya anggap bahwa itu adalah satu tonggak sejarah yang pernah ada. Oh iyalah. Apalagi ini jujur berarti kan itu gedung tanah semua dari bokap kan? Iya. Prasasinya hilang. Wow. Juga tembok tempat prasastinya juga udah nggak ada. Karena dirubah-rubah dalam gedung itu kan. Harusnya juga prasasti kan dipindahkan bisa. Cuman ya waktu itu mungkin nggak ya pimpinan waktu itu nggak ngerasa perlu adanya itu. Pimpinan pada waktu itu siapa? Saya lupa. Apa orang-orang yang sekarang mereka masih bertugas? Enggak. Maksudnya orang-orang yang sekarang tidak tahu sejarahnya apa gedung itu? Saya rasa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sampai kadang-kadang nanya, ini gimana? IMB segala macam dulu. Saya bilang, ya memang itu dikerjakan bukan dari anggaran kepolisian, bukan dari ini, itu dikerjakan. Anggaran pribadi? Ya bisa dibilang, daripada kita bilang ngaco segala macam, ya itu memang anggaran pribadi. Karena bapak pribadi yang memutuskan membangun itu dan membayar itu. Oke, gue penasaran nih. Apa hal bokap pernah cerita apa nggak sih dari hati dari diri bokap yang bilang bahwa saya ingin memberikan ini, menyumbangkan ini untuk institusi tempat saya berdinas gitu. Sampai sebanyak itu. Semua yang dilakukan buat polisi, tapi buat dirinya tidak dipikirkan. Negara. Oke. Orientasinya bagaimana dia bisa jadi sesuai fungsi dan kompetensinya, dia bisa lakukan terbaik di institusinya. Dia nggak berpikir macam-macam segala macam. Karena memang dia dari mudanya juga dididik sebagai anak yang sederhana. Mudanya aja dia nggak dikasih uang sama orang tua, cuma dikasih sapi dari susunya itu dia bisa jual, dia bisa bayar sekolah segala macam. Terus saya pernah gurau sama dia, masa mau beliin saya sapi? Ketawa. Cuman ya sesederhana apa yang kita bisa bayangkan, ya sesederhana itu dia. Oke. Saya penasaran lagi nih. Waktu bokap masih berdinas, artinya uang dari penghasilan pemasukan buat BPKB dibelikan mobil dinas Volvo polisi, aset, macem-macem, tanah, gedung segala macam. Ya, terus dia beli toko beras pembagian yang banyak
ya zaman dulu kan, Iya. yang banyak mainannya jalan-jalan itu, Iya. di atas beras itu dia jual di pasar beras Cipinang. Dia beli toko di situ, dia beli beras terbaik untuk anak buahnya. Dari koperasi dia ada peternakan babi, ada apa segala macam, peternakan ayam. Jadi praktis anak buahnya hampir bisa dibilang nggak pernah colek gaji juga. Sejahtera. Kalau Dalam arti kata, ya untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi dari situ. dari ayam, Wow. dari telur, dari apa, Wow. dan juga kapling untuk setelah pensiun juga ada. Tapi setelah bapak udah berhenti itu. Nah, pertanyaannya setelah Bapak pensiun, uang pemasukan BPKB itu kemana? Pertanyaan saya logis apa enggak? Logis sih. Oke. Ya saya nggak tahu. Nah? Karena udah bukan di tangan orang tua lagi. Oke, sementara pas orang tua masih berdinas, Waktu masih di Korlantas, uang masuk ke bokap terus nih. iya, ke rekening pribadi dia. Dan Di itu BNI, di BNI. selalu dibelikan aset. Untuk apapun yang diperlukan. Untuk kirim anak buah untuk belajar di luar negeri. Ini kayak bokap kayak yang punya negara berarti ya? Ya enggak juga Ya dia. kayak ibaratnya membiayai keluarganya, membiayai, bener nggak sih? Bener apa salah gue? Kayak punya kerajaan, tapi raja yang ibaratnya, bener kan? Uangnya semua kayak sekarang ada cerita-cerita pejabat yang menyerahkan gajinya untuk diserahkan gitu kan semuanya. Kurang lebih kayak begitu kan? Kalau digaji sih dia tuntut karena itu jeripaya dia. Ya, tapi intinya dia melakukan. Tapi dia nggak bakal ngambil apa yang bukan hak dia. Oke, uang BPKB tadi kemana? Nggak tahu. Kan dikelola, jadi uang BPKB itu dikelola. Kita bisa lihat keberadaan uang BPKB di mana kalau zaman-zaman dulu kalau ada kegiatan atau ada peristiwa khusus daerah, pasti sorenya berita, pagi polisi udah ada. Mau di Papua, mau di Palembang, mau di mana, polisi udah berangkat. Kenapa ya? Ada standby untuk operasional polisi waktu itu. Oke, tapi kan saya juga nggak tahu, saya nggak di dalam institusi kepolisian ya. Uang BPKB itu masuknya kemana? Ke polisi, ke negara, kemana jadi? Untuk operasional Polantas. Oke. Itu kan dia juga dari uang BPKB dia juga bangun masjid. Meskipun waktu itu Yang ngelola keuangannya siapa? Sekarang? kalau sekarang kan jadi PNBP. Penerimaan negara bukan pajak? Ya. Oke. Jadi memang udah sesuai apa yang diharapkan, itu dapat digunakan negara untuk pembangunan khususnya polisi lalu lintas ke depan. Kan waktu bokap di kedinasan, artinya kan bokap tahu lalu lintas uang BPKB itu kan? Iya, dia tahu bahwa ada uang BPKB yang dikelola di sana. Iya. Dan setelah Joko Susilo ya dia sarankan untuk jadi apa namanya, jadi untuk negara, masuk ke dalam negara. Maksudnya setelah Joko Susilo itu maksudnya gimana? Iya, pada saat Joko Susilo baru dia sampaikan ke Joko Susilo sebaiknya itu jadi penerimaan negara. Waktu itu baru dikonsep penerimaan negara bukan pajak. Oh iya. Kan baru pertama itu. PNBP ya? Iya. Ya karena kalau dikelola juga ini ya, rawan untuk penyalahgunaan karena nggak ada laporan pertanggungjawabannya. Oh, sampai akhirnya dulu ngobrol sama Joko Susilo tuh gimana ceritanya? Iya, beliau membicarakan soal uang BPKB. Iya. Itu yang saya dengar dari orang tua. Iya. Ya orang tua bilang saya nggak, kalau saya mau uang BPKB dari dulu. Ada berapa uang yang pada saat itu pas saat ngomong ke bokap? Tapi ya pasti. Dia bilang ada uang BPKB di sini. Iya. Yang itu hak bokap sebetulnya. Iya. Disadari oleh Pak Joko Susilo juga pada saat itu. Terus jawaban bokap? Jadi penerima negara aja, untuk negara bukan untuk saya. Saya itu pengabdian saya. Oke, boleh nanya nggak? Miliaran? Saya memilih untuk nggak jawab. Oke, Bisa kan? miliaran? Bisa. Lebih? Bisa lebih, Triliunan? bisa. Dikasih buat negara? Untuk dia angka itu bukan atau nilai atau uang itu bukan satu hal yang istimewa. Oke, terus bokap tinggal di gang. Ada artikel tadi meninggal dalam kemiskinan. Artikelnya ya? Iya, tapi kalau dibilang saya baca artikel. ya dibilang miskin enggak. Iya. Apa yang dibutuhkan cukup, meskipun ya kadang-kadang juga. Tapi dia nggak pernah harus begini sama orang untuk dia makan. Paling kita anak-anak yang dorong. Oke. Dia hidup nyaman lah sampai hari tuanya. Dibilang berlebihan enggak, tapi cukup. Oke, dan tidak pernah mendorong anaknya juga untuk jadi polisi? Enggak. Apa tidak menyarankan justru? Ya masuk polisi masuk aja. Oh gitu. Jangan harapin saya. Dulu masuk mana, Pak? Boleh tahu?
Dulu sih staff-staffnya suruh saya masuk polisi. Terus? Kalau saya masuk polisi, kita orang timur ada FAM, ada marga. Iya. Dan marga yang nggak terlalu banyak. Iya. Begitu kita jadi polisi, kita punya standar. Orang akan bilang kalau kita bikin sesuatu, kamu mencoreng nama orang tua. Nama marga juga. Iya. Bener sih. Kalau kita berbuat sesuatu hal yang negatif, apalagi satu kejahatan. Dan itu, standar yang diciptakan oleh orang tua itu tinggi sekali dan nggak sanggup. Saya kalau mau jujur nggak sanggup. Iya. Mendingan nggak usah cari gara-gara. Iya. Jadi sipil aja. Oke. Dulu bokap punya mobil setelah pensiun. Punya Holden Kingswood. Dan itu sampai butut dia pakai karena dia udah nggak punya uang lagi. Holden Kingswood. Oke, Holden Kingswood. Sama Nissan yang dia beli dari perkebunan di Medan. Oh, lelangan gitu ya. Iya, semua waktu di Medan sih sebagai Kapolda. Oke, ada yang kasih mobil, terima. Sorenya bawa ke bengkel. 2 hari udah kembali, cat putih, ditaruh lambang PJR. Serius? Iyalah. Bokap dikasih mobil hadiah gitu dari pengusaha mungkin gitu ya. Terus di cat putih dikasih lambang PJR, dikasih ke polisi. Sampai iya. Wah, ini sih. Ya, dia bukan untuk dipuji, itu, Ya, enggak, tapi saya mau uji. itu kerendahan hati dia dan kesungguhan dia mau lihat negara ini maju. Iya. Nggak ada yang istimewa untuk dia. Ada quote di videonya. Iya. Apa? Saya tidak korupsi, bukan untuk jadi lain daripada yang lain. Habis itu disambung, saya nggak korupsi, karena kalau bukan saya punya, saya nggak akan ambil jadi saya punya. Dan itu totalitas. Oke. Pensiun bokap berapa? Sebagai seseorang polisi yang pengabdian totalitasnya seperti itu. 77 ya? Ya, pensiun 77. Tahun 77 ya. 200.000. 200.000. 100 untuk nyicil rumah, 100 untuk bayar 5 anak. Oke. Sekolah. Belum kuliah tuh masih sekolah. Ya, serem juga sih lihat hidup dia. Cuman kenyataannya dia nggak pernah, ya nggak pernah sampai babak belur dengan kondisi begitu. Oke. Nah, sekarang, ya bro kan, bokap udah meninggal ya, tahun 2012. Apa yang keluarga lihat atau nggak usah keluarga, sebelum meninggal nih, bokap pernah bilang nggak, berkomentar nggak soal kepolisian di era sekarang, di era bokap waktu masih hidup gimana? Pernah komentar nggak? Dia bukan orang yang selalu ngelihat masanya, habis itu dia balik ke belakang membanding-bandingkan. Kalau dia prinsipnya simple, saya udah berbakti dan masa saya sudah selesai. Kalian bikin apa sekarang? Ya dengan segala keberhasilan, dengan segala kekurangan, dengan segala risiko, itu masalah kalian. Saya nggak punya kepentingan untuk menilai. Tapi dia selalu untuk dia, makanya sampai tahun 2000, sejak tahun 68, dia ngajar di PT IKA. Oke. Dan dengan itu dia bisa juga membantu dalam memberikan motivasi selain pelajaran manajemen lalu lintas. Kelihatannya juga dia banyak motivasi kepada mahasiswa-mahasiswanya bagaimana menjadi seorang polisi, khususnya polisi lalu lintas. Nah, tapi untuk komen apa yang dilakukan generasi penerusnya sekarang, rasanya dia nggak pernah. Oke. Kalau sebagai anak polisi dan sebagai warga negara Indonesia deh, mau berkomentar nggak dengan keadaan sekarang? Keadaan apa maksudnya? Polisi? Polisi secara khusus kita bisa bilang kasus Sambo, kasus Jenderal tertangkap narkoba, polisi yang diberhentikan gara-gara diduga punya istri banyak, gitu. Secara keseluruhan saya lihat bahwa polisi sekarang sama dulu sama aja. Sama-sama. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Kalimantan, ada semua ada. Latar belakang pendidikan agama maupun segala macam semua ada. Tapi mungkin sistem ya. Kenapa sistem menarik nih? Dulu orang kayak Pak Hugeng itu jadi prestasi sehingga dia bisa jadi Kapolri. Ya kalau sekarang orang kayak Pak Hugeng ya kita bisa lihat nasibnya kayak apa.
Kayak apa? Kelihatan nggak sekarang? Nggak dapat apa-apa. Ya, kalau bersaing dengan yang aktif ya, maaf. Aktif tuh gimana? Yang aktif cari posisi, cari segala macam, ya saya nggak ngomong karena biar gimana hormat saya, penghargaan saya kepada polisi Institusi. sebagai institusi yang ini daging tulang saya dari beras polisi. Nah, begini Mas. Kalau kita mengkritik oknum sebuah institusi, nggak cuma polisi ya, Iya. bukan berarti kita membenci dia dong. Enggak, betul. Artinya kita mencintai dia. Ya. Kita pengen tidak ada oknum-oknum tanda kutip yang menyeleweng kan. Sebenarnya itu sih, filosofi itu aja. Mas. Itu dan memang sekarang udah mulai kelihatan orang-orang yang kompeten Iya. dalam fungsi dan iya. kompetensinya Iya. pas dalam fungsinya. Ya misalnya Kakor sekarang, Kakor Lantas. Kakor Lantas sekarang. Ya Oke. memang orang lalu lintas kompetensinya ada Tepat fungsinya. ya. Tepat dan juga ya dengan latar belakangnya dia nggak macam-macam dan mulai kelihatan kan sekarang Kakor Lantas juga udah mulai managed by program Iya. bukan by project. Iya. Jadi sekarang program yang di ini dan memang ada masanya di mana mulai ada penyempurnaan seperti yang dilakukan sekarang. Oke, mungkin ini bisa jadi masukan juga nih cerita ini ya, kisah ini gitu kan. Ya. Karena podcast saya yang nonton juga banyak, Pak. Orang-orang pemerintahan, orang polisian, orang militer semua banyak. Ini bisa dijadikan satu masukan dan contoh buat bukan hanya polisi, tapi semua masyarakat. Institusi masyarakat untuk melihat dan bebenah mulai sekarang para pimpinan-pimpinannya entah Kapolri, Panglima TNI, Presiden, terus menteri-menteri yang membawahi departemen untuk mulai bisa melihat dan menghargai staf-staf atau bawahannya atau jajarannya yang potensial untuk ditempatkan di tempat yang seharusnya. Dan juga tidak menempatkan orang yang dalam tanda kutip mencari keuntungan pribadi atau bermasalah untuk dinaikkan atau dipromosikan. Ya, kayak saya pikir mereka yang sekarang punya masalah sekarang saya rasa seharusnya sudah terdeteksi dari zaman mereka masih letnan masih ini baru lulus Akpol. Harusnya sudah terdeteksi, nggak mungkin tiba-tiba udah jadi jenderal baru kumat. Itu satu proses di mana membentuk dia kayak begitu. Apakah justru ada kecenderungan orang-orang yang bermasalah itu membuat satu kelompok yang justru mengamankan diri mereka untuk bersama-sama naik ke atas? Sangat mungkin. Iya, ini kita bicara semua institusi ya. Nuduh ya, tapi itu kita nggak bicara Polri aja, kita bicara semua. Sangat mungkin karena kalau mereka yang punya kepentingan yang sama, ini yang sama, mereka bisa bersenyawa untuk mempunyai jalankan satu misi yang sama. Oke, komentarnya. Tahu Satgasus Merah Putih? Nggak terlalu paham, tapi saya pernah baca ya lingkungan. Komentarnya apa? Kok ada polisi di atas polisi? Nah, ada polisi, ada kejaksaan, ngapain lagi ada itu? Artinya, ya buat satu hal yang nggak masuk akal aja. Kan ada Serse, Kabar Eskrim. Ada fungsi-fungsi lain, itu aja yang dimaksimalkan. Dan itu sudah secara hukum sudah memang kompeten untuk urusan yang besar-besar. Kenapa harus dikerdilkan atau ini dengan institusi lain di dalam institusi sendiri? Harus setuju. Tapi sekarang udah dibubarkan, alhamdulillah. Ya memang akhirnya ada masanya. Masa orang bikin salah dan orang belajar dari kesalahan itu. Mudah-mudahan ke depan ya memang Polri bisa belajar dari sejarah, mengendalikan masa lalu demi kepentingan masa depan. Nah, sejarah-sejarah seperti ini justru yang harus dijadikan acuan. Iya kan? Bukan kita nggak usah bicara institusi deh, lebih besar aja. Buat bangsa ini, buat pemerintah ini gitu kan. Sejarah masa lalu yang positif yang baik itu bisa dijadikan acuan buat bagi baratnya memperbaiki diri, karena yang kuno-kuno yang zaman dulu bukan berarti nggak relevan ya kan. Bener nggak sih? Itu benar, sangat benar. Modernisasi bukan berarti melupakan, hanya beda teknologi. Iya. Tapi mindset dan segala macam itu nggak perlu modern, nggak perlu apa, tapi memang satu hal yang memang universal dan nggak ada kadaluarsanya mindset itu. Dan itu yang memang harus lihat gimana sih mindset orang-orang di masa dulu, keberhasilan, kegagalannya. Dan itu di-manage untuk tentukan arah ke depan dong. Ini yang memang ini, tapi ya
Mudah-mudahan polisi bisa belajar dari apa yang... Oke. Terakhir nih, ikhlas nggak dengan semua? Saya belum dapat jawaban nih. Aset-aset itu nama bokap apa bukan gitu? Nama dia. Nama dia? Apa aja nama dia? Ada berapa sih, tapi untuk saya secara ini orang tua sudah menyerahkan itu untuk negara. Tinggal administrasinya aja. Dibenahi. Legal diberesin. Karena sampai meninggal belum ada hibah, proses hibah itu belum ada. Belum ada, dia udah kayak ya saya bilang udah kayak ngemis lah. Iya. Tolong dong dihibah. Oh, sempat begitu? Ya. Mengajukan ke siapa pada saat itu? Ke Kapolri, ke Kakor Lantas zaman dulu. Kapolri zaman siapa aja? Wah, banyak sih. Hampir. Bayangin dari tahun 75 sampai tahun 2012 berapa Kapolri? Jadi udah mengajukan tolong diselesaikan. Harusnya kan ibaratnya Polri, pemerintah happy dong. Nih gue mau dikasih aset gedung gratis nih, free. Gue nggak beli gitu kan. Proses hibahnya tolong itu nggak selesai-selesai. Nah kira-kira di mana kendalanya? Ya memang gini. Dapat gratis juga, loh ini, ya kan? Kadang-kadang juga untuk person yang ngurusin, apa manfaatnya untuk saya? Iya. Kalau untuk negara ya gampang lah. Coba kalau ya misalnya lah ada side income di situ ya mungkin rajin. Saya paham. Ya. Itu yang saya bisa pikirkan sampai sekarang. Kita juga anak-anak udah pontang-panting bilang, Pak ini tolong dong. Tapi ternyata sekarang ya. Oke, yang keluarga inginkan apa sekarang? Itu secara sah dimiliki oleh negara. Secara sah dimiliki oleh negara, bahwa itu harus proses hibah dan administrasi jelas, bahwa itu harus namanya untuk milik negara. Ya, karena gitu dia hidup dan berbakti untuk negaranya, dan itu kita nggak punya kepentingan, nggak punya hak apa-apa untuk menentukan sebaliknya atau lain. Apa ada ketakutan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu sampai sekarang hibah tidak terjadi? Atau mungkin sudah? Atau mungkin sudah? Kemungkinan apa? Kita nggak usah nyebut nama deh. Kemungkinannya apa? Yang dugaannya yang mungkin terjadi. Potensi yang terjadi jika itu didiamkan. Yang saya sudah lihat adalah hak kepemilikan secara melawan hukum sudah dimatikan, diganti dengan pihak tertentu. Pihak tertentu ini apa? Nama pribadi? Instansi yang dulu memang juga bagian dari polisi sekarang udah di luar. Wow, apa nih? Saya nggak usah sebutkan nanti. Oke, nanti kita bicara off-air aja. Ya, tapi apa namanya? Saya melihat gejala untuk menghilangkan sejarah asal usul, dan saya menyayangkan mereka yang dulu termasuk bapak saya Pak Ugeng segala macam nggak pengen mereka jadi orang hebat atau jadi pahlawan, tapi rasanya mereka pantas untuk jadi panutan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka ini kan jadi panutan. Tapi sejarah itu seakan-akan digeser jadi terlupakan, kecuali kalau ada masalah kemarin baru berita orang tua, berita Pak Ugeng naik ya. Iya kan? Harusnya nggak begitu. Polisi-polisi baru sekarang mereka harus belajar bagaimana yang lama-lama Pak Ugeng, Sucipto Yudo, Sucipto Danu sebelumnya, dua Kapolri yang sebelumnya itu bahkan ini untuk hadirnya Pak Ugeng. Iya. Dan apa yang mereka udah kerjakan ini harusnya belajar, bukan cuma belajar sejarah ingat, tapi juga mempelajari apa yang mereka buat sehingga waktu itu polisi berada dalam titik tertinggi dalam ininya, dalam apa namanya? Pride apa? Iya, pride tertinggi karena apa ini. Dan itu yang seharusnya dipelajari, bukan cuma nama, wah ya polisi jujur, polisi ini. Ya bukan hanya jujur, tapi harus tahu apa yang terjadi pada saat itu kan. Iya. Dia cerdas, bukan jujur. Iya. Dia tulus, bukan jujur. Iya. Cerdik dan tulus. Oke, dan mungkin sekarang saatnya kan polisi buat katanya mau bersih-bersih, mau benar-benar. Ya, mungkin ini saatnya. Dan sudah mereka sudah lakukan. Iya kan mereka udah lakukan. Mungkin ini bisa dijadikan juga acuan bahwa sejarah ini, gitu kan, sejarah era Pak Ugeng dan kawan-kawan di bawahnya itu bisa jadi cerita ini bisa diceritakan atau mungkin dijadikan pelajaran kepada ya rekan-rekan sejawat di zaman sekarang. Iya. Jadi mereka bisa terinspirasi, dan saya yakin mayoritas anggota Polri zaman sekarang pasti juga punya jiwa-jiwa tulus. Kalaupun ada yang melenceng itu oknum-oknum. Nah itu oknumnya itu harus sapu bersih tuh. Ya kan? Sistem harus bisa mengeliminasi mereka memberi kesempatan dari juga awal. Iya.
Tapi kan ternyata ya kebablasan sampai bintang juga. Memberi kesempatan yang potensi-potensi tadi justru untuk naik ya kan. Oke, ini saatnya. Ya. Dan konsepnya juga ya harus berubah menjadi polisi yang seharusnya polisi, karena kita ini polisi lepas dari TNI tapi adat istiadat TNI-nya masih dibawa. Rasa militer tetap. Piket. Setelah jam 6 sore cuman ada piket di kantor. Oke. Kalau kita datang kantor polisi malam Pak, besok pagi aja petugasnya nggak ada. Oh, iya juga sih. Dulu gimana emang? Dulu sama karena kita TNI. Oh, karena TNI dulu di bawah TNI. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan polisi, sekarang udah sipil kan polisi kan? Iya. Dan mandiri. Mandiri ya. Jadi di bawah presiden. Tapi kan kalau kita bandingkan polisi di mana coba kita bilang sebut aja negara. Itu polisi hadir 24 jam. Oh iya benar setuju. Hadir 24 jam satu hari. Dalam jumlah yang sama, kemampuan yang sama, potensi yang sama. Tinggal mereka baginya gimana shift-shiftnya kan? Iya. Sekarang kan enggak. Kadang-kadang teman saya sebelah bilang 86 jam 8 hadir di kantor, setelah jam 6 cuman Tuhan yang tahu di mana ada polisi. Iya. Tapi itu kayak seolah-olah kayak apa ya? Candaan tapi nyesek dengarnya juga. Iya bener. Iya. Oh tapi nyata itu ya? Nyata. Jadi polisi lupa bahwa malam itu mereka juga harus hadir untuk masyarakat. Jangan malam makan gaji buta. Tapi iya sih, saya bukan bicara institusi polisi, kita bicara keadaan aja ya. Zaman dulu kayak kita pergi-pergi malam segala macam tuh kayaknya aman-aman aja gitu ya. Ketemu polisi kan? Iya. Sekarang coba aja. Dan sekarang yang terjadi deh, nggak usah di sekitar kita, begal di mana-mana, anak-anak pelajar siang-siang aja bisa ngebaca orang naik motor. Karena kehadiran, jadi gini. Iya kan? Kayak ingat dulu Kapolri namanya Pak Anton Sujarwo. Iya, ingat. Beliau bukan PTIK. Bukan dari beliau dari prajurit. Oh iya. Sampai bintang 4. Tapi zaman itu saya tinggal di Jakarta. Setiap setengah jam lihat mobil patroli keliling. Setiap setengah jam itu di mana-mana pasti lihat mobil patroli. Zaman itu patrolinya VW Kodok. Iya. Corolla DX. Iya. Sekarang mobil udah hebat-hebat. Iya. Coba lihat malam. Iya. Saya dari Kalimalang ke sini nggak lihat satu polisi, kantor polisi lewat. Iya sih. Saya kan juga anak saya kuliah di Amerika. Saya sering bolak-balik sana. Iya, kalau di Amerika. Kalau di jalanan nih, patrol setiap berapa menit sekali itu pasti ketemu mobil polisi. Patrol, betul. Apalagi malam. Ya, itu fungsi preventif, pencegahan. Jadi kehadiran polisi mencegah, jadi jangan sampai ada peluang untuk orang yang bermaksud buat kejahatan, dan jangan sampai ada peluang orang jadi korban kejahatan. Itu tugas negara melindungi warga negaranya. Ya, bisa lah. Yakin. Polisi Indonesia bisa lah. Harus bisa, saya percaya. Cuman kan sekarang. Iya, cuman sekarang kenapa? Ya kebanyakan berpikiran untuk penegakan hukum. Padahal di konstitusi kita, itu urutannya pertama melindungi, kedua mengayomi dan melayani, ketiga melayani, baru baru penegakan hukum. Ini nggak kelihatan, cuman ini. Itu di Tribrata ada kan ya? Dan saya nyeseknya kadang-kadang suka lihat pimpinan Polri yang menyatakan kami berhasil sekian ribu kasus segala macam. Harusnya kami berhasil untuk melindungi masyarakat sehingga mereka nggak berurusan dengan hukum, sehingga nggak ada yang dipenjara. Seperti di Eropa nggak ada orang dalam penjara. Itu bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga negara. Apa presiden kita di next harus dari militer lagi? Nggak perlu, yang sekarang juga udah cukup. Cuman kan dia pekerjaan dia kan bukan cuma ngurusin polisi. Ya udah, saya jadi presiden 2024 nih. Dukung serius, saya jadi presiden. Uya nih Raja Alay jadi presiden, dukung. Iya, kadang-kadang butuh pemikiran yang nggak ini. Ya udah, menteri dulu deh. Menpol Hukam. Iya kan nanti bisa ngeboin yang lain-lain ya. Iya, tapi memang perlu orang-orang yang di luar jalur yang seperti biasanya. Jokowi juga di luar jalur yang seperti biasanya. Iya, dulu pengusaha kayu ya kan. Bisa jadi presiden dan maju, kita bangunan di mana-mana kan. Dan kita dipuji sebagai bangsa yang bisa hadir di tengah dunia yang lagi kacau balau sebagai penengah. Oke. Ayo Pak Jokowi. Ini masa pemerintahan 1 tahun lebih terakhir 2024, kita benahin hal-hal yang walaupun kelihatan sepele tapi sebetulnya penting ya. Ya memang itu mendasar. Apa yang dilihat oleh masyarakat, bagaimana negara itu polisi. Polisi adalah kehadiran negara di masyarakat untuk melindungi masyarakat, baik yang calon korban maupun
calon pelaku, jangan terlibat kejahatan. Kriminalisasi, ya, kriminal ya. Ya, itu kan fungsi negara yang diemban oleh Polri. Ya. Dan kalau udah di kebablasan, baru penegakan hukum jalan. Oke, setuju. Ya udah, saya jadi staf ahli presiden dulu deh. Terakhir, mau ngomong langsung aja sama presidennya. Mau ngomong apa? Ini ditonton loh, Pak. Wah, apa ketinggian? Kapolri aja. Terlalu tinggi untuk saya. Kapolri. Tapi ya dari pembicaraan tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya sih berharap Polri memperbaiki diri. Nggak ada masalah punya apa, nggak. Saya rasa nggak ada satu hal yang memalukan kalau punya masalah. Tetap semua punya masalah, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki Polri itu sebagai polisi yang seharusnya. Ya. Jadi hadir di tengah masyarakat bukan cuma pagi sampai siang, tapi dengan kekuatan yang sama potensinya juga hadir di malam hari. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat, bukan polisi yang ngurusin SIM murah segala macam itu bukan hal yang diharapkan masyarakat, tapi polisi bisa hadir di tengah-tengah masyarakat 24 jam. Itu sama zaman Pak Anton Sujarwo. Padahal Pak Anton Sujarwo bukan mahasiswa PTIK, bukan Sespim, tapi dia tahu fungsinya dan kompetensinya sehingga membuat polisi itu seperti yang dulu. Setiap ruas jalan ada polisi patroli itu setiap hari. Justru sekarang uang banyak, fasilitas banyak, orang pintar banyak, justru nggak hadir di tengah masyarakat. Mobil patroli aja di polsek-polsek di Jakarta nggak ada yang jalan udah. Oke, mengerti. Itu sih. Ya, kita harap, ini kan juga harapan kita kan, kita sebagai warga negara, kita juga memang punya harapan lebih baik besok daripada hari ini. Betul. Jadi memang ya kita percaya polisi sekarang dengan keberadaannya ya sama dengan polisi zaman Pak Hugeng. Cuman itu sistemnya harus berubah. Jangan sampai apa namanya nyaman dengan keadaan yang sekarang. Harus ada satu reformasi sendiri yang harus dibuat. Jangan nyaman hanya ikut kebiasaan waktu ABRI dulu. Kalau malam cuma piket yang di kantor. Kasihan masyarakat yang ada kejahatan malam-malam mobilnya dicuri. Ntar Pak pagi aja. Dan tahu nggak? Pagi-pagi laporan diterima hanya untuk jadi statistik. Bukan untuk dicari mobilnya. Bahaya. Nah, ini yang harus berubah. Saya bukan apa kita dukung Polri. Dan saya bangga Polri, saya terima kasih Polri, ini daging tulang saya ini beras polisi. Nggak lebih dari pendapatan sampingan, nggak semua beras polisi. Tapi mungkin harusnya DPR RI Komisi 3 ya membawa polisi ya. Atau mungkin kepala polisi harus studi banding ke Amerika aja kali ya. Sudah berapa kali, cuman kan pura-pura nggak tahu aja kehadiran polisi malam ini atau... Nah, saya nih pernah di supermarket di Amerika, ya. Ada ibu-ibu ya di depan, dia merasa katanya di depan tuh ada laki-laki yang ngeliatin dia terus. Dia telepon di samping saya, telepon 5 menit datang. Orang polisi itu ngadepin orang yang dicurigain di depan, ngadu 5 menit datang loh nyampe. Padahal cuma pengaduan ada orang yang kayaknya ngeliatin saya doang itu. Belum ada tindakan kejahatan loh, baru dicurigai. Itu di Amerika kan? Iya. Jadi county sheriff kan? Dia bukan polisi nasional. Setiap city, setiap county Meskipun mereka nggak banyak, tapi mereka hadir 24 jam. Dan cepat nyampenya. Kita setiap tahun berapa ratus orang yang diterima. Kemana? Nggak tahu Pak, saya kan bukan polisi. Saya jadi Kapolri nggak mungkin Pak. Tapi kalau ada demo muncul semua, banyak sekali. Ya maaf, bukan ini, tapi saya sebagai masyarakat dan juga anak polisi ya, itu penilaian saya secara pribadi. Karena sayang saya untuk institusi. Ini sayang saya juga sebagai warga negara. Dan berharap dan yakin pasti polisi kita akan lebih baik lagi. Karena kita pernah ada di masa yang apa ya? Goldennya lah. Golden age ya. Itu. Dan saya yakin bisa. Dan saya tidak akan bisa jadi Kapolri karena saya bukan polisi. Jadi Surya Utama jadi presiden aja. Ada yang milih ya nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Elias. Ya, salam buat keluarga, salam hormat buat keluarga. Dan sekali lagi kalimat saya terakhir, saya bukan sok-sok Maria Teguh, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Saran saya tadi dari kepolisian atau Korlantas atau segala macam,
segeralah urusan administrasi hibah menghibah itu diselesaikan dan ada bentuk satu penghargaan sejarah, ada nama-nama yang dimasukkan ke sebagian nama dari gedung ataupun monumen atau apapun itu. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Silahkan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar dapat ku melepaskan semua